Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Pilah, sahabat channel Muslim DS, Menara Siar Muslim DS pagi ini akan menarasikan atau mencoba mengabarkan kabar baik ya, di mana channel Muslim DS akan mengedukasi terkait adab atau etika. Adab dan etika ketika kita berdiskusi atau berdialog itu seperti apa? Selaku insan yang beriman ya dan memiliki suatu sifat atau karakter yang mestinya bisa apa ya? Bersosialisasi dengan baik, entah itu di dalam keluarga, dengan tetangga, baik dalam seiman ataupun antar beragama, kita patut untuk mengedepankan masalah etika. Nah, di sini eh, ada sebuah video ya. Video mungkin ini kita sebagai bahan pembanding, materi pembanding ya, di mana kita akan menunjukkan sebuah eh, diskusi yang baik dengan menggunakan apa ya istilahnya, sifat kemanusiaan, membawa ciri khas karakter suatu ajaran, sehingga ketika kita berdiskusi ini bukan untuk memperkeruh atau membuat gaduh, tapi mencari solusi, mencari atau mungkin sifatnya kita lebih bersilaturahmi. Karena semakin kita sering bersilaturahmi, insya Allah ya, Allah akan kabulkan rezeki yang berlimpah. Nah, makanya ketika kita berdiskusi, bersilaturahmi, diusahakan kita membawa karakter kita atau adab yang sopan. Mungkin ini ada satu video ya, satu video dari awal perdebatan berdiskusinya itu kelihatan lebih condong ke egois. Yang ditonjolin adalah egois. Nah, sementara ada satu video lagi itu menunjukkan kesejukan gitu. Meskipun di dalam diskusi itu ada nada yang tinggi, nada yang rendah, tapi masing-masing bisa menjaga ego masing-masing. Saling menghormati ketika orang berbicara, tidak memotong-motong atau tidak memojokkan ke pribadi masing-masing. Oke, langsung saja. Ini ada videonya dari dari channelnya Solata BM2, yaitu Bom Bom. Saya akan menunjukkan atau memberikan dan menganalisa apakah eh, etika yang mereka coba bangun ketika berdiskusi itu menunjukkan sesuatu yang positif atau sebaliknya. Oke, kita bisa memulai dan pemirsa di rumah atau yang menyimak video ini bisa mendapatkan ilmu atau bisa menganalisa dan bisa membuat kesimpulan sendiri. Baik. Oke, oke. Pak Andreas. Andreas. Pak Andreas. Oke. Yang di live chat mau bertanya silakan. Ayo, Iya, saya Pak kirim Bomom. link. Silakan. Saya monitor, Pak Bomom. Saya monitor. Iya, ini kita ada tunggu Pak Samuel. Kenapa ya? Dia tadi masuk baru dia keluar lagi, dia habis makan langsung dia ini lagi. Iya, jadi Pak Bomom begini, Pak Bomom. Yang pertama saya perhatikan Pak Bomom dicobai iblis ini sudah hampir masuk ini ceritanya, Pak Bomom. Maksudnya dicobai iblis ini. Iblis ini kan lagi suka mencobai Pak Bomom. Pak Bomom darah tinggi so mulai naik ini. Bukan, kita hardik, Pak. Kita hardik Pak dia, Dan. Iya, cocok. Saya sependapat. Yesus saja marah kok sama orang-orang Yahudi yang kepala batu. Benar, Pak Bomom. Jadi begini, Pak Bomom, toh.
saya bicara ini dengan terus terang ini Pak Bom toh. Saya tidak suka dengan Rudy Yohanes itu. Kenapa saya tidak suka dengan Rudy Yohanes sang debater itu? Karena pengajarannya yang saya tidak suka Pak Bom. Kalau orangnya saya suka, tapi pengajarannya. Begini bro, jangan kau bilang Rudy Yohanes, dia itu temanmu. Jangan kau bilang tidak suka. Kalau tidak suka, tapi jangan sebut nama. Tidak boleh begitu. Begini Pak kalau tidak suka dengan orang, jangan kau benci orangnya. Gak boleh bro, itu begitu juga, dia juga sama dan kau sama anak Tuhan, tidak boleh kau benci. Gak boleh bro. Kau cabut kata-katamu itu. Jangan kau cabut kata-katamu. Tuhan Yesus marah kata benci loh. Kau cabut kata-katamu. Begini Pak. Iya betul itu Pak Andreas, sorry nih ya. Soalnya saya dengar dari dia, saya pun nggak mau sebut nama. Sedangkan dia itu mengancam bahwa kalau Pak Bom menyiarkan, tandanya Pak Bom itu terlibat. Jadi hati-hati lah, nggak usah pakai, tarik aja lagi kata-kata itu. Iya, tarik aja. Nggak usah pakai nama, nggak usah. Pakai yang lain nggak boleh. Nanti kau menjelekkan mereka, nanti saya kenal lagi. Jangan. Yang kena Pak Bom, soalnya udah di sama mereka udah disebut-sebut bahwa apa? Ya. Kalau Bapak Bom menyiar, Pak Bom terlibat. Jadi cuman gara-gara Andreas nanti Pak Bom yang terlibat, ya. Jadi nggak usah. Iya. Jadi pakai nama apapun yang lain lah. Oke. Ya, jadi saya atas nama saya Andreas, saya tidak suka dengan Rudy Yohanes karena pengajarannya. Ingat. Salah. Jangan. Kau harus mengerti. Karena ini siaran langsung live. Yang punya acara dia jadi terlibat. Jangan, nggak boleh. Kalian tidak boleh begitu. Kasihanlah aku. Kasihanlah aku. Nanti aku di framing terus. Aku nanti dimarah. Karena sama dia itu udah digembor-gemborin bahwa jangan di pasalnya pun udah tertulis yang menyiarkan itu kena juga. Jadi kalau kau membesar-besarkan nama yang kau sebut itu, Pak Bom yang kena, bukan kau. Yang dikejar justru yang punya kan channel saya. Ya, jangan. Macam kemarin Pak Timothy, saya yang disalahkan, ya kan? Exactly. Karena saya juga terlibat. Ya. Makanya saya juga waktu itu saya udah bilang mau pengen ngomong sama Pak Bom karena saya keterbatasan, kebenaran saya banyak waktu sekarang bisa saya bicara. Sebenarnya waktu itu pun saya ingin bicara sebenarnya. Karena kita juga harus pandai-pandai ya. Karena kan kita harus lihat channel orang itu bagaimana, kita harus bisa mengerti maksudnya kemana gitu. Jadi kita pun harus hati-hati. Gitu. Karena mereka udah ancam, itu istilahnya ancaman ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti langsung disikat nanti Pak Bom-bomnya, bukan kalian yang disikat. Ya. Itu aja. Kalau sampai, oke, terima kasih banyak karena sudah mengingatkan. Kalau sampai ada anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, lantas mensikat atau menghantam channelnya Pak Bom, itu bukan anak Tuhan, anak setan itu. Kenapa? Kalau mengaku anak Tuhan, pasti tidak mungkin menghantam anak Tuhan juga kan? Tetapi saya setuju. Iya, tetapi saya di sini berbicara, yang saya maksudkan itu yang saya tidak suka adalah pengajaran, bukan orangnya. Perhatikan saya bicara, pengajaran. Jadi saya tidak pernah membenci orang, tapi ada pengajaran yang sudah tidak benar, nah itu harus kita benarkan, begitu. Contoh, Yesus tidak mati, atau Yesus begitu turun dari salib langsung masuk di gua, langsung bangkit. Itu kan sudah keliru. Yesus kan 3 hari mati seperti tanda Nabi Yunus, dan banyak ayatnya tentang 3 hari. Bukan Yesus begitu masuk dalam kubur, dia langsung hidup. Nah ini kan pengajaran yang saya anggap tidak benar, atau Daud masuk neraka, Salomo masuk neraka. Pengajaran-pengajaran begini yang saya bilang tadi yang saya tidak suka. Kenapa? Karena bisa menyesatkan orang. Nah. Saya dengan Pak Bom sering juga berselisih. Bukan cuma dengan dia saya berselisih. Dengan Pak Bom saya sering berselisih. Tapi saya ini anak Tuhan, Pak Bom anak Tuhan. Perselisihan itu habis begitu. Tidak ada sampai barangkali kita saling mencelakai sesama anak Tuhan. Kalau ada anak Tuhan yang saling mencelakai, bukan anak Tuhan, itu anak setan namanya. Begitu saja. Kenapa kita pusing? Tapi kalau ada orang bilang ini juga anak setan, bagaimana? Mau diterima Anda? Saya Pak Bom tuh sakit hati. Waktu saya dia katai anjing, itu sakit hati. Dia anak Tuhan, masa dia katai saya anjing? Tapi apakah saya membalas dia, saya bilang dia anjing? Kan tidak, Pak Bom. Oh ya, memang itu sudah parah itu memang. Itu nah itu. Jelas-jelas itu. Saya hanya bilang dia waktu itu di channelnya Pak Bom, Tio setelah didengar dia abu-abu. Abu-abu artinya tidak hitam, tidak putih. Dia berteman dengan Anda. Saya kan bilang begitu. Tapi apa yang dia bilang? Anjing lu. Bayangkan itu. Saya ini Pak Bom, apakah pernah saya balas dia? Dan waktu itu saya langsung kembali WA dia. Waktu saya bicara channelnya Pak Bom, saya WA dia. Saya WA dia tapi tidak pernah saya katai dia anjing. Begitu mengaku anak Tuhan. Anak setan kalau begitu judul ceritanya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kita berbicara, kalau kita benar, ya tidak ada masalah. Tapi kalau kita salah juga dikritik, ya tidak ada juga masalah. Kan yang benar itu hanya Tuhan. Kita manusia tidak lupa dari kesalahan. Andreas, sorry aku potong ya. Jadi, jadi gampangnya begini loh. Teruslah kita belajar, karena kita terus belajar. Pak Bom pun belajar.
Jadi bukan mudah-mudahan ya. Semestinya dari apa yang kita belajar, justru itu yang kita dituntut untuk ada perubahan. Jadi kita harus berani untuk berubah. Ya, jadi jangan kita terus saja bahwa kita belajar, tapi kita tetap berpendirian dengan pendirian kita yang dari dulu sampai sekarang nggak mau berubah. Jadi tolonglah kalau belajar sesuatu ada yang baik didapatkan, langsunglah kita berubah. Jadi janganlah kita bawa-bawa terus perilaku kita yang lama sampai sekarang tidak ada perubahannya. Sedangkan kita selalu bilang kita belajar. Tapi kalau kita belajar tidak ada perubahan, kita tidak belajar apa-apa kan? Betul. Jadi itu aja, itu titipan saya aja. Jadi kita harus berani berubah ya. Karena perubahan itu memang sulit dan susah. Apalagi kita udah istilahnya udah terima bulat-bulat, telan bulat-bulat, udah nggak ada lagi gitu. Ya itulah yang memang saya bilang susah. Jadi teruslah kita belajar dan kalau bisa dari pelajaran kita yang kita dapatkan kita ada perubahan. Itu aja sih titipan saya. Oke. Iya benar. Iya benar itu. Jadi maksudnya begini. Maksudnya kalau saya keliru dikritik, saya tidak ada masalah. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada pengajaran saya mungkin yang tidak benar, toh kritik tidak ada masalah. Kenapa saya mesti harus marah? Nanti saya renungkan kembali apakah benar memang apa yang saya ajarkan ini tidak benar. Kan akan saya renungkan. Nah, seperti saya bilang tadi. Renungkan firman, ya kan? Iya, benar itu Pak Pemum. Seperti saya bilang tadi. Tuh, saya juga nonton langsung pengajarannya bagaimana dia mengajarkan bahwa Yesus begitu dari kayu salib masuk dalam kubur, dia langsung hidup, langsung bangkit. Ini kan maksudnya kau punya pikiran sendiri. Alkitab tidak begitu, jangan kau pakai pikiranmu sendiri. Alkitab mengatakan 3 hari. Artinya apa 3 hari? 3 hari jasmaninya mati. Tetapi rohaninya tidak. Rohaninya pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang terpenjara waktu zaman Nuh. Kan begitu cerita itu di Alkitab. Jadi jangan kau karang-karang sendiri. Nah, ini yang saya bilang tadi, pengajaran yang begini ini yang saya bilang kita harus luruskan. Entah nanti kita dibilang, oh salah, kenapa kau meluruskan. Baik, Iwan Pila, kita coba komentari sedikit ya. Jadi kalau saya coba analisa dari video tetangga kita ini, mereka di sini di antara seiman aja saling menghujat, saling menjelek-jelekan gitu kan. Satu sama lain memberi pengajaran, tetapi ditanggapi sama yang satunya bahwa pengajarannya masih kurang ya. Terus ada kata-kata kosong, kata-kata kasar yang mereka utarakan. Nah, di sini selaku umat Islam, khususnya pribadi dari saya itu tidak layak untuk apa ya istilahnya, diikuti seperti ini, karena satu sama lain bukannya memberikan sebuah solusi atau meredam. Ini terus dari tadi mulai videonya saya diputar itu diskusinya tidak ada kesejukan, tidak ada. Yang ada lebih ke ngomongin orang, menjelek-jelekin orang, satu sama lain pingin benar gitu kan. Nah, apalagi nanti ada lagi ya si Timothy masuk, itu suasananya itu akan lebih ramai lagi di sini gitu kan. Nah, contoh-contoh diskusi ini ya yang akan menyebabkan perpecahan gitu kan. Ini di dalam keimanan yang sama saja seperti ini gitu kan. Ini yang contoh seperti ini. Kalau di dalam diskusi apalagi dipublish ke hal umum, terus ada yang menyimak, nanti orang-orang yang menyimak di live chatnya itu malah jadi berantem lagi gitu kan. Bukannya menjadikan sarana diskusi atau untuk membawa silaturahmi ya, ketika kita melakukan live ini malah menjadi gaduh. Ini yang salah satu contoh yang harus kita hindari ya. Makanya untuk umat Islam, bagi yang masih menonton channel-channel ini, tolong hindari, karena ini akan menjadikan kita itu terpengaruh. Jadi akan akan tetap jadi terus ingin menonton kelakuan seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya videonya. Begitu. Terserah orang bilang salah. Tapi ini Alkitabiah, bukan saya karang-karang. Begitu. Jadi saya Pak Bombom toh, selagi Pak Bombom benar, pasti saya akan dukung. Tapi kalau Pak Bombom juga tidak benar, tidak mungkin juga saya dukung. Jadi Pak Bombom tenang saja, tidak usah khawatir. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi Pak Bombom. Kan begitu. Pak Andreas, kebenaran hanya yang punya kebenaran hanyalah Tuhan. Jadi kita nggak pernah kita bilang kita benar atau kita salah. Gitu.
Itu aja titipan saya. Paus Ya, ini kan Paus kan dari Surat ABM 2 ini kan selalu nonton saya kan, betul nggak? dari awal Pak Bom, dari Tidak pernah awal. lewat lah itu. Nah, Iya. saya tanya Paus, apakah saya pernah menghina saudara-saudara saya dari Katolik? Pernah. Sebenarnya nggak menghina Pak Bom, cuma memberitakan berbicara agak keras aja kok. Kalau normal kalau kita ngomong keras, tapi tidak ada menghina. Maksudnya nggak saya menghina maksudnya tentang kepercayaan mereka, terus tentang budaya mereka. Nggak pernah, justru saya jelaskan. Oh, nggak ada Pak Bom, nggak ada. Kan? Mereka Nggak ada. sampai Yang ada tuh kalau gitu. itu ngaco aja. Ya, Cuman Pak Bom cuma untuk membalas pertanyaan aja kok. Tapi kalau Pak Bom yang keluar langsung mengenai dominasi yang lain nggak pernah kok. Malah Pak Bom selalu bilang Pak Bom nggak pernah membawa nama dominasi karena Pak Bom kan berdiri bukan satu kaki. Pak Bom udah selalu bilang. Dan itu memang ajaran yang lebih benar yang itu Pak Bom. Iya. Malah mereka bisa bilang memframing atau menafsirkan kalau loh Pak Bom itu mengatasnamakan ini dominasi karena kita semua terlibat. Nah, ini yang salah pengertian Pak Bom. Jadi ya itulah, padahal Pak Bom menerangkan apa yang Pak Bom dapat ya untuk memperjelaskan ke kita, bukan mengatasnamakan dominasi semuanya Kristen. Yang jelas itu pengikut Kristus yang maksudnya Pak Bom, ya betul nggak Pak Bom? Iya. Kalau pengikut Kristus kan nggak ada dominasi, masa mau dibilang? Saya ditanya sama siapa sih DKC Erik tentang pernah kan? Iya. Pernah Erik cerita tentang Bunda Maria, saya jelaskan pakai firman Tuhan. Erik dia bilang, pernah. Saya bilang Bunda Maria kan, tabut perjanjian. Nah, dia juga menyetujui. Nah, saya kan udah jelas. Jadi kalau saya mau analogikan sama seperti di Matius 5 tadi Pak Bom. Jadi udah beribuan tahun kok mereka itu pengertiannya itu salah gitu loh. Itu yang diluruskan sama Tuhan Yesus kan. Gitu. Jadi tadi juga Pak Ikim udah jelas banget ya dengan yang perintah 10 itu. Itu jelas juga udah. Tapi kalau kita yang kurang mengerti ya maaf ya, saya sih nggak akan mau ngejudge siapa-siapa karena kita bukan tugas kita ngejudge ya. Itu kan menurut mereka ya kita hargailah. Tapi kalau ada yang salah bukan diperbaiki, maksudnya untuk kita cari yang mana yang lebih benar kan. Sedangkan saya mengikuti Pak Bom itu selalu saya pilih. Maksudnya saya lihat kalau yang udah salah saya nggak pernah mau bilang oh kamu salah gini, nggak. Karena kebenaran itu yang milik cuma Tuhan kan, jadi nggak ada lagi. Kita kan manusia semua berdosa, jadi percuma lah kalau kita bilang kita benar dia salah, itu nggak ada ujungnya. Nanti kita akhirnya jadi pertengkaran akhirnya. Biarpun pertengkaran dengan kata-kata, tapi jangan salah kita manusia bisa jadi fisik juga nanti akhirnya. Tapi ya itu bukan fisik aja, main-main pakai ke laporan karena Pak Bom udah disindir-sindir juga. Oh, sedikit lapor udah seperti kayak kadurun aja katanya. Nah itulah makanya hati-hati Pak Bom dengan kata-kata nanti mereka serang tuh Pak Bom. Pak Ups, tapi saya percaya Pak Bom tidak mungkin melapor begitu. Pak Ups begini, ada pertanyaan untuk Pak Ups. Itu cuma sekedar amarah. Amarah tuh boleh-boleh. Kan dia membolehkan kita marah. Iya, benar itu Pak Ups. Saya percaya juga Pak Bom itu. Jangan terlak lah. Iya. Pak Bom itu cuma mengeluarkan semua unek-unek gitu loh. Ya, saya percaya itu Pak. Ya, syukur. Ya. Iya, jadi begini Pak Ups, ada pertanyaan untuk Pak Ups. Menurut Pak Ups, benarkah menurut Pak Ups ini ya? Benarkah menurut Pak Ups, apakah memang menurut Pak Ups Daud itu masuk neraka? Kalau saya ya, kita kan manusia berdosa ya, kita boleh aja kita mau pilih yang mana untuk Daud ya. Kalau seperti Pak Bom yang jelasin, karena saya belajarnya dari Pak Bom. Kadang Pak Bom ada yang nggak bisa dijawab. Kalau menurut saya pasti masuk. Iya. Itu menurut saya. Masuk neraka? Oh, bukan masuk surga. Oh, itu sudah Pak Ups. Kenapa? Sudah benar itu Pak Ups. Makanya yang saya jangan gini loh. Kamu salah lagi pengertian. Kan saya bilang, kita tidak bisa bilang siapa benar siapa salah. Kalau Andreas bilang iya. Kalau saya bilang iya, itu kan pendapat kita ya. Kita tidak boleh membenarkan karena susah ya. Semua manusia tidak ada yang mengerti Alkitab ya. Keseluruhan ya. Tidak akan mungkin karena itu kitab suci itu memang susah dimengerti. Tapi benar, kalau kita yang untuk lebih dari 50% mengerti, itu yang dipilih sama Tuhan gitu loh. Jadi kita paling tidak nggak usah perlu 100% mengerti, nggak perlu. Tapi harus lebih dari gitu loh. Jadi nggak usah lah kita mengejudge orang atau menentukan bahwa dia salah, kita nggak perlu. Begini Pak Ups. Ini penting Pak Ups. Penting karena ini menyangkut tentang pengajaran firman Tuhan. Kenapa saya bilang ini penting? Karena begini Pak Ups. Kalau pengajaran menurut saya atau Pak Ups bahwa Daud itu masuk surga, sementara yang lain katakan dia masuk neraka, kasihan ini orang-orang yang netizen yang melihat atau yang menonton atau yang mau belajar. Dia jadi ngambek, jadi bingung. Pak Andreas, biarlah hamba Tuhan yang berbicara. Kalau kita kan bukan hamba Tuhan ya. Biarlah Pak Bom. Baik Iwan Pilah, kita coba reaksi dulu ya video yang tadi. Jadi mereka masih tetap membahas tentang siapa yang masuk neraka dan siapa masuk surga itu tidak jelas gitu ya. Nah di sini mereka menimbulkan sebuah pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan kepada semacam kayak tes gitu kan, ngetes seperti itu. Nah mestinya kalau seperti ini harusnya dari pihak kekristenan itu ada yang ditunjuk sebagai ahli ya. Ahlinya itu bukan hanya sekedar ahli saja, dari mulai sifatnya atau ya kalau di Islam itu kan ada ulama, ada habib ya. Itu kita bisa bertanya gitu kan. Nah,
karena di antara ulama itu mereka sering berdiskusi dan menentukan supaya apa? Ketika ajaran ini disampaikan kepada kepada halayak ramai seperti kita, umat manusia gitu kan, yang beragama Islam, pemahamannya itu sama gitu. Tidak ada lagi artinya tidak ada lagi si A menyatakan A, si B atau menyimpulkan sendiri, karena ini adalah menyangkut masalah agama, keyakinan, keimanan gitu. Kalau di situ ada perbedaan ya seperti ini ya. Jadi mestinya ada satu tokoh yang benar-benar terpercaya dan istilahnya kalau di Islam itu soleh, perilakunya juga istilahnya baik, dan tentang keilmuannya juga emang dia menguasai, bukan hanya asal-asalan, bukan atas dasar persepsi, emang dia belajar gitu, belajar hadis, Quran segala macam, dan dia menuntut ilmunya itu gak hanya ke satu guru gitu, dia beberapa guru yang udah dia dapatkan, sehingga disitulah kita bertanya kalau seandainya ada pertanyaan yang kurang jelas atau kurang paham, bukan di ranah umum dijadikan perdebatan. Ini contoh pengajaran yang tidak baik. Apalagi mereka mengakui, katanya mereka ini adalah seseorang yang memberikan pengajaran-pengajaran. Saya rasa kalau dari pihak dari saya selaku umat Islam, ini belum sepantasnya mereka itu memberikan pengajaran, karena di antara mereka, sahabat-sahabat mereka itu belum ada pemahaman yang sama gitu. Mestinya itu di internal dulu, bukan dipublikasikan seperti ini. Ini yang menjadikan tontonan yang sangat mencoreng pada dirinya sendiri atau di keyakinannya dia sendiri. Nah, saya akan coba memutarkan diselingi dulu satu video ya. Ini video dari pihak Islam ketika mengadakan diskusi itu seperti apa sih? Ya. Oke, kita bisa coba putar videonya. Bagaimana kalau umat Islam itu berdiskusi? Silakan menyimak dan coba menganalisa dan silakan menyimpulkan masing-masing, karena ini menyimpulkan diskusi dalam video ini ya. Silakan menyimak. Saudara-saudara Dinda Anton. Iya, Bang Sandi. Salam kenal juga. Dinda Anton di mana? Kalau Abang di Pekanbaru. Dinda Anton di mana? Di Dumai. Oh, di Dumai. Dekat lah Pekanbaru Dumai. Jalan tol sekarang 1 jam 15 menit nyampe itu. Gini Dinda Anton, kalau ada apa-apa mungkin Dinda Anton bisa ngubungi Abang. Kalau butuh apa-apa mungkin Abang bisa juga ke Dumai, karena Abang saya juga ke Dumai. Bisa Dinda Anton simpan nomor handphone Abang? Bisa, Bang. Oke, 0812. Sebentar, Bang. Enggak apa-apa disebut di sini, Bang. Enggak apa-apa. Bang, itu aja chat aku, nanti ku kirim nomornya. Di chat aja, Bang. Oh, nanti Abang direpotkan dengan ini pasukan ninja. Ya, nanti aku kirim ke Bang. Iya, Bang. Saya juga pernah begitu. Pasukan ninja itu banyak teledornya di luar. Abang di live chat aja gitu. Oke. Jadi nanti dihubungi aja ke sana Dinda Anton, itu juga nomor WA. Ya kan, kebetulan Dumai Pekanbaru itu sekitar 1 jam lah karena melalui jalan tol, jadi sangat dekat lah gitu kan. Kebetulan saudara-saudara kita di Dumai itu juga banyak. Kalau ada kendala-kendala nanti insya Allah lah Anton, baik itu kendala apapun, misalnya ini bersama-sama kita. Kalau memang tujuan Anton ingin ya bersama-sama kita gitu ya, karena kalau sama umat Muslim nih Anton, kita itu bersaudara. Susah Anton itu berarti susah saya juga. Jadi sebenarnya saya tadi udah mau keluar, tapi karena Gurunda Jima mengatakan Anton Orario, ya tergerak juga saya masih tetap di sini. Padahal saya ada janji ini pukul 8. Tapi karena untuk bersaudara kita ini gitu kan. Jadi insya Allah lah Dinda Anton, kalau Dinda Anton percaya sama Abang, apapun nanti itu kita bisa komunikasikan. Itu Dinda Anton ya, kalau memang Dinda Anton udah kembali ke agamanya Allah gitu loh. Jadi memang tanggung jawab kita bersama
Insya Allah kalau karena kita satu daerah, satu provinsi, setidaknya 70% gerakan Dinanto ke depan itu berarti sudah tanggung jawab saya. Mungkin demikian Guru Dah Jumat dan saudaraku sekalian. Masya Makasih. Allah, makasih Bang Sondi. Subhanallah. Beliau ini japri saya rupanya. Tadi saya nggak perhatikan karena panas dia japriannya nggak dibaca, dia nelpon langsung pada saya. Masya Allah. Saya masih ingat kemarin saya diperkenalkan langsung dengan 01 Brimob Sulawesi Selatan ini dengan beliau ini bintang 1. Terus kemarin juga orang yang wali kota gitu di teleponnya orang lagi ibadah umroh juga Bogor, Masya Allah. Dan kemarin Kalimantan juga ada juga yang mau bersyahadat dan bahkan ada yang sudah bersyahadat. Beliau juga yang banyak memberikan bimbingan. Nah, Adinda Anton kebetulan beliau satu provinsi dengan antum, dengan Ade ini. Jadi nggak perlu lagi ada yang dikhawatirkan. Di samping Allah yang memberi petunjuk, ya ada abang kita ini yang bisa memberikan solusi apapun permasalahan yang ada adik hadapi. Sekira begitu. Bang, makasih banyak Bang ya. Sukses selalu, panjang umur. Oke, makasih Gurunda, juga saudaraku sekalian. Dilanjut nanti saya habis WS langsung keluar karena ada acara. Lanjut. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ku Sondi. Nah, begini suasana diskusi yang apa ya? Ya ini adalah salah satu contoh diskusi yang baik ya. Ketika kita suruh berspeak up atau berbicara, tidak lupa kita selalu mengucapkan atau menyapa semua dengan ucapan selamat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rasanya bagi kita itu adem, disambutlah sama audiens yang lain atau sama teman-teman yang ada di diskusi itu dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menandakan bahwa ini adalah awal dari suatu diskusi yang baik. Bagaimana orang diberikan waktu untuk berbicara, kemudian menyapa dan kita sambut. Seperti ini. Ya. Tidak serta-merta untuk menunjukkan keegoisannya masing-masing. Bahwa saya untuk berbicara di sini itu saya adalah orang yang hebat. Saya ingin bicara atau saya yang ditunjuk itu adalah saya orang hebat, bukan begitu. Ini adalah suatu etika atau adab ya ketika kita berdiskusi. Kita tidak merasa bahwa kita itu orang yang paling tinggi, paling kuat, paling jago, karena kita di mata Allah itu adalah makhluk yang lemah. Itu prinsip orang Islam ketika berdiskusi. Tidak ada yang saling menang, tidak ada yang pingin diikuti sarannya, bukan. Tapi sarana diskusi itu adalah untuk memecahkan suatu masalah atau kita membicarakan sesuatu yang harus kita bicarakan, bukan membicarakan atau menggosip orang lain. Seperti itu. Nah, karena tujuan kita di dalam berdiskusi itu adalah suatu ibadah, ingin mendapatkan ridho Allah, bukan ingin dianggap sama orang lain itu bahwa saya adalah orang yang besar, saya adalah orang yang benar gitu kan. Bukan begitu di dalam Islam. Ini seperti ini ya. Jadi pemirsa yang melihat video ini, kita bisa menyimpulkan dan kita bisa membandingkan, dan di akhir nanti ya, akibat dari efek dari perdebatan selama ini ya, baik yang ada di Islam, yang di para Muslim berdebat dengan orang Kristen atau di internal Islam sendiri. Nah, sebaliknya juga di kekristenan ya, di internal Kristen berdebat seperti apa, atau antara Islam dan Kristen itu berdebat seperti apa, akhirnya ada suatu nilai atau suatu hasil yang membuat kita bisa tahu bahwa mana yang wajib, mana yang patut kita lihat ya, atau kita simak video ketika kita melihat orang berdiskusi. Ya, seperti itu. Oke, kita akan bergeser lagi dengan videonya tetangga sebelah ini ya. Kita coba bergeser lagi. Oke. Disimak lagi ya.
apa yang akan terjadi selanjutnya. Bicara gitu loh. Kalau Pak Paus. Bambang jawabannya misalnya 50-50, itu kita harus hargai. Kita nggak perlu bilang, wah Pak Bambang nggak ngerti Alkitab ya. Nggak bisa kita. Oh begini Pak Paus, minta maaf saya Pak Paus, saya minta maaf. Hmm. Pak Bom Bom sekalipun, kalau dia bilang juga Daud masuk neraka, saya hadapi sekarang juga Pak Bom Bom ini. Kau ini pembicaraan aku kau tidak mengerti dari tadi ya. Bukan tugas kita untuk mengejudge orang, bukan. Saya tidak menjudge Seolah-olah orang. kau udah lebih dari Tuhan nanti, bahaya kau. Bukan, dengar saya Pak Paus, saya tidak menjudge orang, saya cuma bilang, toh, saya percaya bahwa Daud itu masuk surga, saya percaya dengan iman saya. Jadi saya tidak menjudge, tapi kalau ada yang mengatakan Daud masuk neraka, itu Injil lain, terkutuk yang bicara begitu, Paus. Itu Injil lain, malaikat sekalipun terkutuk, apalagi cuma manusia, Pak Paus. Saya kasih tahu Paus, saya tidak marah ini, Paus, tapi saya tegas ini kali. Exactly, boleh tegas. Tapi apa nanti hasilnya dari ketegasan Pak Andreas? Jangan kau marah karena kau dibilang itu karena binatang. Jangan kau marah. Itu, iya. Saya tidak marah. Saya kan kita diajarin harus pengajaran. rendah hati. Ingat itu. Izin menambahkan boleh. Boleh. Oke. Saya agak sepaham dengan Pak Andreas karena gini. Kita ini kan sudah tidak mampu ya. Saya pribadi barangkali karena saya ini suka nonton sekarang ini debat-debat itu. Itu jadi pegangan untuk saudara tiri kita di sana. Nah, kalau tidak punya kualifikasi untuk itu janganlah pengajaran. Cukup jadi defense saja lah kan. Gitu. Bertahan saja. Jangan buat pengajaran yang betul-betul membuat kita bingung gitu. Itu sudah tadi. Itu sudah tadi saya bilang. Makanya saya bilang, ada yang mengajarkan Daud dan Salomo masuk surga. Ada lagi yang mengajarkan bahwa Daud dan Salomo masuk neraka. Bagaimana itu? Jadi begini, Bapak mau bilang Andreas, apa itu? Jadi begini Andreas, nanti akhirnya kau dapat informasi dari A, kau debatkan nanti dengan yang di B, nanti kau debatkan dengan yang di C. Ini nanti bikin kacau. Semestinya firman Tuhan itu untuk kau aja. Kau terima apa tidak? Jadi kalau kau bukan hamba Tuhan, kau nggak usah ngoceh-ngoceh ke tempat lain, mempertahankan atau memperdebatkan masalah cuma satu ini. Ini yang nanti jadi salah. Jadi kalau saya hamba Tuhan, Bapak adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Oke. Kalau kau hamba Tuhan ya oke, salah. Maaf saya. Kalau aku kan bukan. Kita semua ini hamba Tuhan. Iya, benar. Benar. Maksudnya itu seperti Pak Bom gitu loh maksud saya. Oh, salah Pak Ups. Ya. Salah Pak Ups. Saya juga hamba Tuhan juga maksudnya. Kalau kenapa kau bilang tadi bukan? Maksudnya aku tuh begini, kalau kita kan kalau hamba Tuhan seperti kayak Pak Bom itu kan. Semua kita ini hamba Tuhan. Exactly. Tugas kita semua mengingatkan, bukan cuma Pak Bom. Semua diberi tugas. Cuman barangkali Pak Andreas kan pengertiannya salah Pak. Yang dimaksud Pak Andreas tadi itu kan selalu live itu. Mungkin kalau diizinin masuk kita kantor di sana lah itu kali ya. Karena di sini memang gini, saya kan senang dengan anak Batak itu kan, tapi sekarang kemana dia sudah itu Pak? Akibat ribut-ributnya kemarin itu dan sebagainya. Nah kita ini kan makanya kita itu lagi dia punya channel baru Pak, namanya Anak Batak TV. Oh gitu ya Pak ya. Bisa Kak mulai topik 1 sekarang ya Pak ya? Pak Bambang, saya boleh bertanya Pak Bambang? Boleh bertanya Pak? Boleh Pak. Jadi sebelum saya bertanya, untuk kita semua ya, siapapun itu tanpa melihat, tanpa membela-bela atau kelas sebelah saya tapi cobalah kita hayati apa yang dikatakan di kejadian kemarin itu aja tempat kita. Jadi pertanyaan saya gini Pak, apa yang dimaksud baptisan api? Dan tolonglah apakah baptisan api ini termasuk juga pada akhirnya dapat dikatakan menjadi baptisan atau api penyucian begitu kira-kira Pak Bambang? Mohon petunjuknya Pak Bambang. Yang lain dulu. Silakan yang lain tanggapi. Ada bisa tanggapi? Andreas yang hamba Tuhan coba. Saya tidak berani menanggapi kenapa? Karena saya belum tahu. Itulah maksud saya hamba Tuhan. Baik, kita coba tambahkan lagi reaksi kita ya. Nah, tadi mereka coba pingin membuat suasana diskusinya itu mungkin lebih tenang, lebih kalem, tapi terkadang karena mereka itu mengesampingkan suatu etika atau adab dalam diskusi, akhirnya apa? Terplesetlah ungkapan yang tidak diterima sama temennya itu gitu kan. Nah, di sini itu tadi. Mereka itu ketika berdebat atau berdiskusi itu mereka mengesampingkan yang namanya etika atau adab, sehingga apa yang
dilakukan atau dibicarakan ini bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi memperkeruh suatu masalah yang tadinya tidak ada masalah menjadi ada masalah. Ya, dari awal kita menyimak itu video ya, sampai mungkin saya nggak akan putar lagi, kita akan lanjut nanti dengan video dari Islam bagaimana berdiskusi yang baik itu, ya inilah yang mengedukasi gitu kan, bukan seperti itu. Nah, di antara mereka itu tidak ada kekondusifan dalam hal berdiskusi ya. Apalagi kalau kita menyimak mereka itu memberikan pengajaran apa yang mau diterima gitu sama pengajaran itu. Buktinya mereka itu satu sama lain yang menjadikan narasumber itu tidak ada yang memahami, tidak ada yang bisa memberikan keputusan yang benar-benar seperti ini gitu. Jadi mereka intinya ingin menonjolkan atau menunjukkan ke halayak umum bahwa mereka itu ada seorang pengajar. Ya, itu yang dari Islam itu seperti itu tuh sangat tidak dilakukan. Baik siapapun juga, baik yang gue misal kayak seperti Ustadz Juma atau ustadz-ustadz yang lain itu tidak seperti itu melihatnya. Oke, kita akan langsung tunjukkan lagi video yang dari Islam bagaimana kita contoh dalam hal berdiskusi mengedepankan akhlak ya, mengesampingkan ego-ego yang mengesampingkan ego-ego yang tidak patutnya kita pertontonkan, karena ini akan ditonton sama umum di dunia per-YouTubean. Itu akan menjadi satu bukti bahwa kita itu memiliki akhlak selaku manusia yang beriman. Oke, kita lanjut dengan videonya ya, kita simak. Dan di akhir ini video, Masya Allah, ada seorang mu'alaf yang bernama Anton, dan ini menjadikan bukti bahwa Islam itu ketika berdiskusi atau berdebat menunjukkan suatu akhlak dan perilaku yang baik. Inilah yang tidak dimiliki oleh tetangga kita. Jadi di mana Menara Siar Muslim DS selalu menyampaikan berita kebenaran, dan kita akan coba mengedukasi dan memberikan suatu bimbingan kepada netizen sehingga kita akan selalu terjaga di dalam iman dan Islam. Silahkan menyimak di video ini. Di akhir cerita ada seorang mu'alaf ya yang bernama Anton, dan Masya Allah, Allah bukakan pintu hidayah buat Anton ini melalui saudara-saudara kita yang berjuang di dalam Islam untuk menyampaikan kebenaran, dan ini adalah rahmat dari Allah yang kita terima. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat menyaksikan. Oke. Silakan. Tafadhol, Penatua. Iya, tadi nih aku seneng banget lihat Anton ini ketika guru udah ngejelasin tuh langsung mendapatkan gitu pencerahannya. Inilah tanda-tanda orang udah dapat hidayah. Dijelasin dengan logika langsung masuk gitu. Enggak seperti terhitung-terhitung penghujat. Mereka udah tahu bener tapi mencoba mengolok-ngolok, kena babuk lah macam si Herdi kemarin. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah kepada Anton. Ton, emang lu nggak akan capek ya kalau misalnya nanti ibadah sholat 5 waktu sampai lu wafat? Kalau di kekristenan kan nggak ada yang seperti itu. Iya benar. Kalau masalah kesiapan, saya kalau untuk itu semua udah siap. Yang saya belum siap itu cuman ya ke orang tuanya aja sih. Allahu Akbar. Berarti tidak ada masalah dalam beribadah karena terhitung-terhitung kan doyanya santuy-santuy mereka. Nggak mau mereka yang sholat 5 waktu tiap hari seperti itu. Nah, kalau misalnya itu udah nggak ada, malah saya memang udah nggak ada masalah. Memang teringin banget bang. Memang teringin kalau lihat orang teman-teman sholat berjamaah gitu, mau sholat Jumat, saya kayak pengen ikut ya. Iya, aku terharu. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan niatan muliamu, wahai anak muda. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gini, aku ngasih saran saja. Dalam Islam itu kan hukumnya sempurna, sehingga ketika kita ada kesusahan, Allah Azza wa Jalla itu memberikan solusinya. Contoh misalnya, agama itu memudahkan untuk Brethren Anton. Kalau misalnya ketika nanti sudah syahadat, lalu ada berkeinginan untuk sholat, tapi tidak mau membuat gaduh atau membuat ibunda merasa bagaimana, sholat sembunyi-sembunyi aja. Kalau sholat sembunyi-sembunyi nggak bisa, sholatlah dengan duduk. Kalau duduk nggak bisa, ya tiduran. Kalau tiduran nggak bisa, ya udah mulut aja.
sampai nanti waktunya Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan, memantapkan hatinya Brother dan Anton untuk sholat dengan sempurna, yaitu dengan gerakan dan juga dengan suara yang dilafalkan, itu nanti waktunya akan datang. Tapi untuk sementara waktu, Anton sholat sebagaimana bisanya aja yang tidak terlihat oleh ibundanya Anton. Emang bisa sholat duduk begitu bang? Kurang paham bang. Bisa Iya, ini tergantung niat. mungkin ada asatidz yang bisa menjelaskan ininya kaidahnya mengenai agama itu memudahkan, terutama untuk permasalahan yang Anton rasakan. Karena sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dulu sembunyi-sembunyi. Jadi Anton ini kembali ke zaman Nabi, sembunyi-sembunyi semua itu sholatnya. Belum nanti ada jama kosor begitu, sehingga memudahkan Anton kalau misalnya ini ketahuan di waktu ini, maka bisa sholat di sholat di waktu yang dijama kayak begitu gitu, Brother Anton. Oh, iya. Jadi kalau benar tadi kata Gurunda, takutnya kita kan nggak tahu umur. Kalau misalnya memang berkina syahadatlah sekarang. Mengenai keimanan itu Allah Azza wa Jalla akan memudahkan supaya ketahuannya nanti ketika di momentumnya. Cuman kembali lagi kepada Anton, kalau misalnya kami hanya menganjurkan, kalau Antonnya masih belum mau ya nggak apa-apa. Mau tanya dulu nih, emang kalau bersyahadat gitu nggak harus kayak ketemu gitu ya? Enggak, bersyahadat itu dari pribadinya mengucapkan aja dengan lantang dan ada saksinya. Kita saksinya. Syahadat itu kan berikrar sebenarnya. Oh iya, satu lagi bang, aku kan juga belum khitan bang. Oh aman itu khitan di nyusul Rio. dalam Islam itu yang MCI. penting syahadatnya dulu ya kayak begitu nanti nyusul. Sholat kan nggak sah kalau nggak khitan bang. Ya nanti belakang baru tuh. Ustaz Alif yang berkompeten untuk jawab. Monggo Ustaz Alif. Tafadhol Ustaz Jin Alif. Enggak, maksudnya gitu. Allahu Akbar. Saya agak terharu juga dari tadi dengarnya ini. Sholat tidak sah kalau belum berhitan, betul. Sudah berhitan juga tidak sah sholatnya kalau belum bersahadat. Masalahnya begitu. Konteks awalnya itu bersahadat. Itulah kenapa umur itu Allah rahasiakan. Ketika ada hidayah itu datang, Anda sudah merasakan di situ. Ini terus terang ya. Maksudnya kok terus terang sih? Artinya begini, memang yang namanya beberapa kali sering kita bahas bahwa iblis itu memang menyesatkan manusia. Nah, ketika ada orang mau menerima hidayah, dia mau mengikrar. Ini saat ini istilahnya lagi kuat-kuatnya iblis menggoda manusia. Karena di beberapa keyakinan juga mengatakan iblis itu selalu ingin menyesatkan manusia, terutama tentang keimanan. Nah, ketika ada orang mau kembali kepada jalan yang benar, memang mereka itu selalu membisikkan. Makanya di Islam itu selalu berdoa. Kita yang sudah beriman aja selalu diingatkan. Iblis itu yang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas gitu. Yang selalu membisikkan memberikan waswas kepada manusia ya, ke dalam hati manusia dari kalangan jin dan manusia. Nah, ini seperti ini. Bagaimana caranya? Tentu kita berlindung kepada Allah. Nah, sebelum itu kuatkan niat, tekadkan bulat. Kalau memang sudah merasakan yakin 100% di situ, segera putuskan. Kita hanya mengingatkan bukan memaksa. Karena kita tidak tahu usia kita itu kan. Karena apa? Yang dikhawatirkan adalah ketika kita belum mengikrarkan, baru kita mengingini tapi kita belum mengikrarkan, sementara ajal kita sudah sampai, artinya penyesalan itu sudah tidak ada guna lagi gitu. Itu dari konsep keislaman ya. Kita mengingatkannya hanya di situ. Karena apa? Ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, dia berkeinginan untuk Islam, tetapi dia menunda-nunda, waktu peluang kesempatan itu tidak ada lagi, maka tidak bisa, waktu itu tidak bisa diputar ulang kembali gitu. Tadi konteksnya apa ya? Tadi itu konteksnya kan mengungkapkan saya ini belum sunat. Iya, karena belum sunat kan untuk bertanya karena ingin sholat kan? Karena mau syahadat terus sholat. Iya.
Ya, di Islam tadi sudah ditekankan oleh Kang Kores bahwa ada kemudahan-kemudahan dalam situasi tertentu, kondisi tertentu. Yang pertama itu kan memang dia membersihkan hatinya dari perkara-perkara yang di luar mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang keimanan. Itu poin pertamanya dulu. Aku sedikit boleh Bang Alip? Monggo silakan. Jadi gini, yang membedakan pintu di luar Islam dan Islam itu pertama syahadatnya. Jadi sebelum syahadat nggak kena hukum sunat. Gitu ya. Jadi kalau Bang Anton mau sunat dulu, ya nggak apa-apa. Tapi syahadat dulu, baru kena hukum sunat. Gitu. Terus kalau ini mohon dikoreksi, kalau misalnya belum sunat, terus dia sudah syahadat, ya sholat dulu, nggak apa-apa. Itu menurut saya ya. Jadi yang menyebabkan dia kena hukum Islam, itu kan kalau dari kafir, ya syahadat itu. Jadi kalau sunat dulu, kan belum kena hukum Islam. Mungkin semacam itu. Silakan yang lain. Silakan Anton, gimana? Jadi kalau misalnya baru mualaf gitu, terus belum hitan, sholatnya masih sah gitu. Yang pasti itu ikuti langkah awal. Ketika Anda belum hitan, langsunglah dihitan, karena jangan ditunda-tunda. Dihitan itu enak kok, nggak masalah. nanti kan heran, lu kok bentuknya beda gitu. Iya, enak, serius. Intinya gini Anton, mengenai hitannya itu disegerakan gitu loh. Ya. Nah nanti kan bisa diatur waktunya itu kapan. Ada goldian juga kan di tempatnya Anton, itu bisa disegerakan. Nanti ditemenin kok untuk hitannya itu. Maksudnya tapi tetap nanti sholatnya tetap dihitung niatannya oleh Allah. Ya. Sama juga mualaf. Ada ini caranya ketika nanti misal Anda sudah syahadat, otomatis kan Anda diwajibkan sholat, lalu Anda belum berhitan, tetapi Anda berproses ke sana. Nah nanti solusinya seperti apa? Sebenarnya ada caranya. Bagaimana Anda tetap membersihkan jisim ya dari kenajisan yang ada di bahasanya ya di ini tersebut gitu loh, kayak gitu. Sementara proses awal gitu, karena Pak Anda sudah wajib sholat gitu. Itu sebenarnya bukan perkara yang sulit dan rumit hal seperti ini. Yang paling awal itu masuk gerbangnya dulu ini, karena ini yang paling berharga dan paling mahal gitu. Ya, setan itu memang selalu menunda-nunda keinginan orang untuk melakukan kebaikan. Ya intinya menuju proses untuk melaksanakan perintah larangan itu kan berproses. Itu aja kan intinya kan itu. Jadi syahadat sudah oke, satu proses dilangkai. Terus kemudian ya proses-proses selanjutnya. Itu aja mungkin intinya itu. Ya, kita sepertinya udah masuk ke penghujung acara. Ini udah mau 1,5 jam. Sekarang kita kembalikan ke Anton. Ya, mau apa? Assalamualaikum, boleh saya tambah sedikit? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Ini salam kenal ya, Anton. Ini mudah-mudahan ya boleh jadi Muslim, kita bersaudara. Karena saya dulu ya sangat sangat meragukan Islam dulu tuh begitu. Tapi setelah saya belajarin Islam itu, rupanya Islam itu agama yang Allah ridhoi begitu. Izin, berapa tahun yang lalu? Sudah berapa tahun? Ya udah lama lah, tapi karena saya di rantauan ini. Saya berasal dari. Mohon maaf, nanti yang mengajarkan saya siapa ya? Tadi sama Bang Sandi tadi nanti yang mengajarkan Cek, ada Bang Anton. Banyak. Bentar aku masuk. Mengajarkan sholat, mengajarkan Arabnya. Aman. Cek suaraku dengar nggak Bang Anton? Dengar. Masuk. Nah tadi aku sore udah koordinasi sama teman-teman Mu'alaf Center di pusatnya Riau. Kita udah teleponan dan beliau siap nge-backup entah dari segi pengajaran Islam atau hal-hal yang Bang Anton butuhkan. Karena Bang Anton ketika menjadi Mu'alaf itu kewajiban kita semua untuk menuntun, membimbing serta membantu Bang Anton dalam segala aspek apapun. Tapi yang terpenting Bang Anton harus amanah dan tentunya konsisten juga. Aman insya Allah.
Kalau mau besok saya telepon bakal datang. Kalau Bang Anton nggak bisa. Berarti kan ini beneran Anton. Abis apa namanya? Abis bersyahadat sekarang. Nanti lah langsung. Itu HP sibuk pasti, HP sibuk. Sadat sekarang pengen ketemu, aku teleponin langsung bisa datang. Aman. Islam itu wonderful, beautiful emang. Nggak bisa. Kira-kira apa itu keberatannya Anton sekarang kalau syahadat gitu mungkin? Orang tua Orang tua doang sih. Ini kasih waktu dulu, dijeda dulu. Ya nggak gini. Kita nggak masak. Aku izin masuk ya, ikhwan fillah. Sekali lagi kita di sini itu nggak ada paksaan. Bahkan kalau kita maksa Bang Anton, Allah marah sama kita. Nggak boleh dalam Islam. Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi kita mendakwahkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Hei kamu yang di sini tugasmu itu hanya menyampaikan. Selebihnya kita kembalikan ke yang bersangkutan. Nah itu poinnya Bang Anton. Monggo Bang Anton. Ya menurut apa? Karena Bang Zuma tadi ya. Bang Zuma tadi. Ya yang tadi ngejelasin banyak ngobrol banyak sama Gurunda. Ya karena yang ngomong tadi Goldian. Karena tadi juga kepikiran kan omongan Bang Zuma. Yang bilang ya jangan memikirkan keselamatan orang tua di dunia aja, pikirkan juga di akhirat kan, gitu ya. Oke Bang, saya siap Bang. Masya Allah. Masya Allah. Oke kalau begitu kita nunjuk siapa ini yang mau nuntun siapa? Yang mau kita nunjuk siapa ya? Tapi saya nggak bisa kecil-kecil ya Bang suaranya. Maaf. Enggak apa-apa. Yang penting terdengar jelas dan kami menyaksikan. Ini ada Cak Tata, ada Ustadz Alif, ada Bang Zuma. Asal jangan palen aja. Gurunda memang masih ada Gurunda. Zuma. Ya Bang Zuma aja Bang Zuma. Suara saya kalau suara saya nggak kedengaran. Gurunda masih ada toh. Tadi hilang. Ya silakan Gurunda ya, Ivan Fisabilillah Asatid Fillah, kita berikan kepada Gurunda ya kehormatan ini ya. Tentunya. Boleh ya? Tafadhol Gurunda. Masya Allah. Ya nanti ada yang usul juga ini syahadat dari Balikpapan ini. Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. Jadi gimana Adek, kita mulai untuk sebenarnya Anda ini sudah menjadi muslim gitu ya. Anda sudah menjadi seorang muslim sebenarnya. Karena Anda sudah menyerahkan hidup mati Anda di dalam ajaran yang Allah kemudian tuntun kepada para nabi. Termasuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu kemudian Anda sudah masuk ke dalam ranah itu. Anda sebenarnya sudah menjadi seorang muslim secara tidak langsung dengan mengatakan bahwa Anda percaya bahwa Tuhan itu satu, Anda percaya Yesus itu utusan Tuhan, ya sebenarnya itu Anda sudah masuk ke dalam pengajaran Islam ya. Tinggal nanti menjalankan syariat-syariatnya aja pelan-pelan. Saya kira gitu. Oke Bang Zuma. Ya. Gimana? Kita mau langsung prosesi syahadat? Boleh Bang Zuma. Baik. Adik saya tinggal mengikuti saya ya. Afwan Gurunda yang ada paksaan dulu gitu-gitunya dulu Gurunda. Afwan. Iya. Oke, baik. Jadi di sini saya ingin membacakan sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Jadi Allah memerintahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, katakanlah kepada orang-orang yang ingkar wahai Muhammad, jika mereka berhenti dari kekufurannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi ya memerangi ajaran agama Islam, maka kata Allah, hukumku berlaku kepada mereka. Ya, nah ini sebagai pembuka awal daripada Anda, adik-adik saya ini untuk bersyahadat. Saya ingin tanya dulu kepada adik saya, apakah ada paksaan kemudian untuk Anda memeluk agama Islam? Tidak ada, memang keinginan saya sendiri. Masya Allah. Bukan di bawah tekanan kan? Bukan. Iya. Insya Allah nanti setelah ini, adik ini boleh titip
KTP-nya ke salah satu teman kita yang ada di sini, nanti diteruskan ke saya untuk saya buatkan sertifikat sebagai landasan hukum ya, sebagai dasar hukum bahwa adik ini memang sudah memeluk ajaran agama Islam. Bagaimana adik-adik semua? Kita mulai? Atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Lanjut aja bang, biar cepat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kita akan memulai prosesi pensyahadatan dari saudara kita, adik kita Anton. Kiranya malam ini menjadi malam awal beliau untuk kemudian memeluk ajaran agama Islam, di mana agama Islam ini adalah satu-satunya agama yang kemudian diajarkan oleh para nabi. Tolong diikuti saya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Masya Allah, sahabat-sahabat, semua menjadi saksi sah ya. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang Anton, gue kalau deket lu gue bakal mengeluarkan Bang. Allahu Akbar. Adinda Alif. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini sangat luar biasa ya, di mana ustadz-ustadz kita menyampaikan sebuah kebenaran, tentunya tidak selalu lembah lembut, tapi kadang-kala kita harus mengungkapkan ketegasan, bukan berarti marah, ya. Mengungkapkan ketegasan karena biasanya lawan debatnya itu selalu mencemooh atau mengarah ke penistaan. Jadi kita pertegas seperti itu. Dan ini adalah hasil apa yang ustadz-ustadz kita syiarkan ya di dalam kebenaran di dalam Islam ini, dan hasilnya itu Allah menunjukkan suatu hasil yang sangat luar biasa, di mana Ustadz Juma itu bisa berpuluh-puluh orang disyahadatkan oleh beliau, dan beliau itu maksudnya gini, karena syiarnya beliau sehingga banyak orang yang ingin disyahadatkan sama Bang Juma ini. Dan begini, referensi untuk diskusi di dalam Islam ini tidak tidak diutarakan atau dipublikasi atau semacam digembor-gemborkan sama orang Islam sendiri, tidak. Tapi bahkan ada suatu referensi yang diungkapkan sama seorang pendeta. Jadi berdiskusi di dalam Islam itu lebih nyaman, lebih kondusif gitu kan, ketimbang berdiskusi dengan teman-temannya yang seakidah atau seiman. Karena ya kita bisa lihat dari video-video tadi ini ya, video yang tadi saya tunjukkan dari channel referensi dari Kekristenan, itu tidak ada kenyamanan ketika kita berdiskusi, apalagi menyangkut keyakinan. Satu sama lain itu saling menyerang, menggosipkan orang atau mengejek kepribadiannya seorang, merendah-rendahkan harkat seseorang, itu tidak baik gitu. Lain halnya kalau di dalam jum-jum Islam ini sangat luar biasa, dan hasilnya ini Allah tunjukkan ini adalah sebuah hasil yang selama ini ustadz-ustadz atau kita semua yang menyampaikan sebuah kebenaran, berdiskusi dengan sopan, mengutamakan suatu etika ya,
ketika kita berbicara atau diberikan ruang atau waktu, kita selalu menyapa, itu adalah suatu adat yang patut kita kedepankan, dan hasilnya Allah buktikan di mana saudara kita tertarik dengan Islam. Nah, Ikhwan Fillah, sekian video yang dari saya untuk hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya, di semua channel-channel Muslim ya. Kita tetap akan syiar atau menarakan kebenaran, mensyiarkan kebenaran di dalam Islam. Sekian dan terima kasih video dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah ungkapan dari saya pribadi. Kalau ada kebenaran itu hanya datang dari Allah, dan ketika ada kesalahan itu atas kesalahan diri saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.